Sadripu, 6 hal yang harus dikendalikan, kunci hidup bahagia. Sadripu berasal dari kata sad yang berarti 6 dan ripu yang berarti musuh. Jadi secara harafiah, sadripu memiliki arti 6 musuh. Musuh yang dimaksud adalah musuh yang berasal atau bersumber dari dalam diri manusia sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Kekawin Ramayana bab 1 Wirama Sronka. Disebutkan sebagai berikut. Ragadi musuh maparang, rihati ia tongwanya tan wadoh riawa. Yang artinya, keinginan atau kama dan semua jenis musuh yang terdekat yang ada di dalam hati atau pikiran, tempatnya tidak jauh dari badan sendiri. Sesungguhnya sadripu tersebut bibitnya telah terbawa bersamaan dengan karma wisesa sejak kelahiran. Demikian juga sadripu akan selalu muncul akibat perpaduan dari triguna, terutama pada sifat rajas dan tamas. Hal ini pun akibat rangsangan dari benda-benda dan pengaruh lingkungan hidupnya. Maka, wiweka atau pengetahuan disertai dengan sifat satwamlah yang bisa menjadi pengendalinya. Perpaduan rajas dan tamas sebagai perangsang munculnya sadripu yang tidak bisa diredam dengan satwam dan dharma akan menghasilkan asubha karma atau perbuatan yang buruk. Namun sebaliknya, apabila dapat diatasi dengan satwam dan dharma, yang muncul adalah subha karma atau perbuatan yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam petikan Kekawin Ramayana di atas, bahwa semuanya bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kuncinya tergantung dari kemampuan, pengetahuan, dan pikiran untuk mengatasi dan mengarahkannya. Berikut bagian-bagian dari sadripu atau 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang perlu untuk kita kendalikan untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia. Yang pertama adalah kama. Kama artinya keinginan atau hawa nafsu. Kama sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Kama dapat mempengaruhi pikiran. Rangsangan yang kuat akan menarik kama dan mempengaruhi pikiran. Bila tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk mengatasinya, maka sifat-sifat buruklah yang akan muncul dan berakibat buruk pula terhadap diri sendiri. Kama yang tidak terkendali ini akan muncul sebagai musuh. Namun sebaliknya, kama akan berfungsi sebagai sahabat apabila dapat dikendalikan atau disalurkan kepada hal-hal yang bersifat dharma atau kebenaran. Yang kedua, loba. Loba berasal dari kata lub yang berarti tamak atau rakus. Rakus merupakan sifat senang yang berlebihan dan tidak terkendali. Sifat yang selalu ingin dipuaskan, sifat yang ingin mementingkan diri sendiri. Sifat-sifat seperti ini dimiliki oleh setiap orang. Apabila kemunculan sifat ini tidak dikendalikan dengan pengetahuan dharma, tidak memiliki rasa welas asih, tatuam asih, dan satya, maka loba seperti ini akan menjadi musuh. Ia akan mendatangkan rasa benci, rasa cemburu, rasa dendam, sehingga menimbulkan rasa gelisah, kurang aman, dan was-was. Biasanya loba akan tumbuh dengan kuat akibat kama yang selalu terpenuhi. Yang ketiga, kroda. Kroda artinya marah. Kroda muncul diawali oleh ketidakpuasan, rasa kecewa, rasa dendam, dan rasa terhina. Kroda sangat mempengaruhi konsentrasi, rasa kesadaran, dan merusak keseimbangan serta kesucian batin kita. Kroda yang tidak terkendali dapat memacu denyut jantung, merusak kerja syaraf, sehingga sulit berpikir tenang dan rasional. Apabila terus-menerus seperti itu,
syaraf-syaraf akan putus dan mengakibatkan stroke hingga kematian. Kroda juga dapat muncul akibat minuman keras. Kroda muncul bukan karena rangsangan dari luar, seperti kecewa, dendam, dan sebagainya. Tetapi kemunculannya adalah akibat pengaruh yang dibuat dari dalam diri. Minuman keras sangat mengganggu fungsi kerja syaraf. Minuman keras sangat merusak kecerdasan, ketenangan, dan konsentrasi. Cara untuk mengatasi kroda adalah dengan pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran diri, serta hindari mengkonsumsi minuman keras. Alihkan perasaan kecewa, dendam, dan rasa tidak puas kepada rasa jengah yang dapat memacu diri dalam meraih kesuksesan, tapi harus tetap berlandaskan dengan dharma atau kebenaran. Kemudian yang keempat adalah mada. Mada artinya mabuk atau kemabukan. Kemabukan dapat muncul dari dalam diri sendiri. Kama atau keinginan yang selalu terpenuhi dapat menyebabkan loba yang tidak terkendali. Hal ini akan memunculkan mada dengan jenis yang beraneka ragam seperti berikut. Yang pertama, merasa diri paling rupawan, cantik atau ganteng karena mabuk akan kerupawan wajahnya. Ia seringkali menghina atau melecehkan orang yang dirasanya kurang seperti dirinya. Kemudian sifat mada yang berikutnya adalah merasa diri paling kaya raya karena memiliki harta benda dan uang. Ia selalu menggunakan uang dan harta sekehendak hatinya untuk menghina, mengejek, dan menghancurkan orang lain. Karena memiliki banyak harta, ia merasa paling mampu dan lupa bahwa semua harta itu hanyalah titipan semesta. Bentuk mada yang berikutnya adalah merasa diri paling pintar, selalu menganggap orang lain bodoh dan tidak mampu. Mereka yang merasa pintar biasanya akan menjadi sombong. Kemudian merasa diri punya jabatan atau merasa diri seorang bangsawan, sehingga membuat dirinya menjadi sombong, seolah-olah dialah yang dapat mengatur segala-galanya. Karena kemabukan, ia menjadi lupa bahwa ia sesungguhnya berasal dari rakyat biasa. Jabatan itu sifatnya sementara, dan kebangsawanan tiada arti tanpa orang lain yang menghormati kebangsawanan seseorang tersebut. Kemudian sifat mada berikutnya adalah merasa diri muda atau remaja dengan tenaga yang kuat atau yawana. Ia lupa bahwa sastra agama menyebutkan bahwa masa kecil akan menunggu masa remaja, dan masa remaja tualah yang dinanti, sedangkan masa tua hanyalah kematian yang menunggu. Maka dari itu janganlah mabuk di masa remaja. Manfaatkanlah keremajaan untuk mengisi diri, mempersiapkan masa tua dengan sebaik-baiknya berdasarkan ajaran Dharma. Mabuk berikutnya adalah selalu merasa percaya diri akibat pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras. Yang ini akan dapat merusak syaraf, merusak ingatan, merusak kesehatan pencernaan, ginjal, hati, dan jantung. Akibat minuman keras ini akan paling sering yang terjadi adalah timbulnya kekerasan dan tindakan kriminal. Kemudian kemabukan berikutnya adalah merasa diri selalu menang dan pemberani. Seringkali mereka yang menang dalam suatu peristiwa merasa sombong, mabuk akan kemenangan dan keberaniannya. Bentuk satripu yang kelima adalah moha. Moha artinya bingung. Kebingungan tidak dapat menentukan sikap karena kebuntuan otak dalam berpikir, kecerdasan hilang. Orang tidak tahu arah, tidak tahu mana yang benar dan salah, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tidak tahu mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Kebingungan menghambat segala-galanya. Ada beberapa sumber penyebab timbulnya kebingungan, antara lain adalah akibat kemabukan. Baik itu mabuk karena keberhasilan yang berkelebihan maupun akibat pengaruh minuman keras. Bisa jadi moha juga disebabkan akibat kegagalan atau kekecewaan yang bertubi-tubi secara silih berganti.
Berikutnya, satripu yang terakhir adalah matsarya. Matsarya artinya iri hati. Iri hati, cemburu, seringkali muncul akibat dari kekecewaan, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kegagalan dalam menghadapi suatu peristiwa. Di satu pihak ada yang berhasil dengan mudah, sedangkan di pihak lain mengalami kegagalan dan hambatan. Sehingga pihak yang gagal merasa kecewa. Kegagalan yang diakibatkan oleh ketidakadilan akan menimbulkan perasaan iri hati. Iri hati merupakan akumulasi dari kroda. Bila berkelanjutan akan menimbulkan rasa dendam, benci, dan permusuhan. Matsarya dapat diredam dengan kesabaran dan keikhlasan bahwa hidup ini adalah cobaan, takdir, dan karma wasana. Satripu yang tidak dapat dikendalikan tentunya akan dapat berakibat buruk, berbahaya bagi keselamatan, ketenangan, ketentraman, kesehatan, kebahagiaan, dan kecerdasan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengendalikan satripu ini. Tentunya dengan mempelajari ajaran Dharma dan mengetahui bahwa apa yang kita lakukan selalu ada karma palanya. Saat itu kita akan tersadar untuk bisa mengendalikan apa yang harus kita kendalikan.